Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat trader, ketemu lagi kita di channel Copy Trader. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview dan menganalisa pergerakan pair yang ada di dalam market. Namun sebelum kita lanjutkan, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe. Kita mulai dari SAUSD. Ya, kita lihat di weekly. Kalau kita lihat di weekly, dia sebenarnya mengebreak area ini, ya. Ini all time high, ini di break, ya. Jadi ketika di break ini kemungkinan market akan rejection dulu, baru naik. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, di sini kita kemarin sebut sebagai buy set liquidity, dan kita sebelumnya ukur, ya, ukur area entry. Area entry adalah area di sini, ya. Ya. Jadi kita lihat di sini ada area fair value gap, ya. Di sini juga ada area fair value gap. Dua area ini sebenarnya yang kemarin kita garis, ya. Kita garis dua area ini. Kemungkinan dia ambil area fair value gap baru naik. Kalau dilihat dari sini, ini kemungkinan dia akan turun lagi, bisa jadi ngambil area sini baru terbang, ya. Dan kalau kita lihat kemarin saya ada entry di area sini, ya. Awalnya entry di atas sini tidak kena. Kita perhatikan di H4, ya. Di sini ada area fair value gap. Di sini ada area fair value gap. Diambil fair value gap kemudian turun. Kita lihat kemarin kita entry di area ini, ya. Dia ambil area fair value gap, ya. Kemudian turun, ya. Kalau kita lihat di sini dia sebenarnya sudah membentuk area market structureship, ya, dimana HTF-nya ini adalah H4 di area fair value gap, dan ini sudah membuat market structure break, market structureship. Berarti kita bisa entry sebenarnya di area ini, karena ini ada area fair value gap dengan target bisa area sini, ya. Target bisa area sini. Ini juga ketika news, ini ketika New York session, saya juga ada entry di sini sebenarnya. Ya, dia ambil area sell set liquidity. Kemudian di sini ada, saya lihat kemarin di H4, di M1, M5. Oke. Di sini ini lebih ke M1, ya, kemarin saya entry-nya di M1. Ya. Jadi ketika M1 dia membuat market structureship. Sini saya lihat dia membuat market structureship. Kemudian saya entry di area fair value gap. Area sini, ya, entry area sini.
dan SL di bawah swing nih, di bawah swing low sini. Jadi ini hampir SL, tapi dia ternyata naik. Target kita adalah area ini ya, target kita area ini. Dan kemarin kita juga ada entry di area sini, ini kemarin ya. Ini ngebreak sini ya, ternyata dia membuat membuat market structure lagi di sini, area sini. Kemudian di ini ada fair value gap ya, ada fair value gap. Kemudian kita entry di area ini, ada fair value gap, dan ini ada displacement. Kita entry di area sini. Kemarin saya ambil di M5 ya, agak ke atas supaya SN nya nggak terlalu banyak ya. Di M5 di sini ada fair value gap ya, kita entry di sini, kembali turun. Ya, selanjutnya kita perhatikan di sini ada H4. Ini fair value gap. Dia mensweep dari fair value gap, kemudian dia membuat market structure shift. Ya. Dia membuat market structure shift ini. Market structure shift, dan di sini M5, di sini ada fair value gap. Jadi kita semalam entry di area ini dengan target adalah area ini ya, dengan target kita adalah area fair value gap ini. Jadi selanjutnya kemungkinan market ini akan turun lagi di area sini ya, kita lihat nanti apakah dia turun atau bahkan naik, kita ikuti marketnya. Ini dia ambil liquidity, kita berharap dia ngebreak area ini ya, kemudian naik lagi ngambil area ini, baru turun. Target bisa sampai sini. Selanjutnya USD CAD ya, kita perhatikan di weekly ya. Di weekly kita hapus dulu weekly ya. Di sini ada sell set liquidity, tapi dilihat dari tanda-tandanya ini kemungkinan akan di break atau biasa dia naik dulu baru ngebreak. Ini ada sell set liquidity. Nah, di sini ada area konfirmasi. Ini sebenarnya ada konfirmasi ya, tapi dari segi strukturnya dia sudah ngambil ini sebelum ngambil ini, jadi kita rawan dia dijebol karena sudah ngambil area ini kemudian turun. Tapi ini kemungkinan juga akan naik, tapi kita nggak ambil area ini karena dia sudah ngambil area ini. Bisa jadi nanti di break jadi jebol ke bawah. Jadi kita tunggu dia ambil area ini ada area fair value gap ya, nunggu naik, tunggu di area sini, kemudian cari konfirmasi entry. Ini kita lihat nanti apakah naik apa turun. Kalau mau entry berarti kita SL nya di bawah sini, tapi saya tidak entry karena strukturnya dia sudah ngambil area ini, kecuali dia belum ngambil baru sedikit naik ya. Kemudian Euro USD ya, kita lihat di weekly ya. Di weekly sebenarnya dia sudah berada di area buy set liquidity, dan ini ada kemarin kita ada entry. Kita ada entry ini semalam ya, kita ada entry di area sini ya,
Ini ada fair value gap, dia karena dia buat ini market structure ya, market structure, kemudian dia buat lagi market structure break, dan di sini ada area fair value gap baru turun dengan target kita adalah di area sell set liquidity. Nah, selanjutnya ini ada fair value gap, kita lihat apakah area ini ada reaksi turun apa tidak. Ya, kalau turun bisa jadi dia sampai area fair value gap sini. Kemudian USD CHF kalau kita lihat di weekly ya, di weekly ini ya, di sini ada sell set liquidity ya, di sell set liquidity, kemudian di daily di sini ada fair value gap ya. Lihat apakah dia turun kemudian naik ngambil ini, ataukah dia naik lagi baru turun. Ini skenario dia naik baru turun di area fair value gap, atau dia turun baru naik. Oke. Oke, kita tidak melakukan apa-apa ya. Kemudian AUD USD ini kalau kita perhatikan dia ambil dari order block di weekly ya. Ini order block di weekly, kemudian ketika kita mau entry, ini entry kita ya. Jadi kita kemarin di sini apa kita entry di sini, ini kita menggunakan H1 ya. Dia membuat market structure shape. Di sini dia ada liquidity grab. Ini juga liquidity grab. Ya, kemudian turun, nge-break, dia membuat market structure shape. Di sini saya lihat ada fair value gap dan ada displacement. Jadi kita entry di sini SL-nya agak ke atas sedikit ya. Selanjutnya kalau kita lihat market kemungkinan dia ambil area ini kemudian turun. Kalau misalnya dia naik bisa jadi dia ambil area ini baru turun ya, ini dua kemungkinan, atau ini bisa diturun dari area sini. Kalau ini berarti SL nya di atasnya, SL di sini dengan target terdekat adalah area ini ya. Ini target terdekat bisa kita jadikan sebagai target, ini adalah area fair value gap. Selanjutnya GBP USD ya, GBP USD ini kemungkinan masih naik ya, kita tunggu di area weekly ya. Kita tunggu di area weekly, di sini ada sell set liquidity. Di area ini biasanya banyak likuiditas ya, dia ngambil area buy set liquidity, kemudian kita tinggal turun cari konfirmasi untuk entry. Kemudian di sini ada area fair value gap ya. Di sini juga ada fair value gap, ini di daily ya. Ini order block ya, biasanya dia turun ke sini naik, atau dia naik turun ngambil sell liquidity kemudian turun sampai sini. Kalau ini udah diambil dia kemungkinan turun sampai sini ya, kita lihat. Oke, kita tunggu dia ngambil sell set buy set liquidity, kemudian kita lihat apakah dia membuat entry, konfirmasi entry. Mari kita entry di area sini. Ini biasanya dia buat market liquidity grab, baru ngebreak buat market structure shape, baru naik lagi kemudian turun
Nah, ini adalah skenario nya. Nah, ini bisa terjadi seperti ini atau ada beberapa skenario yang sama ya. Jadi nggak persis seperti ini ya, polanya bisa jadi seperti ini. Kemudian NJD USD ya, sama NJD USD ini di area, dia sekarang di area base liquidity di weekly. Ini hampir ada konfirmasi entry. Ini kita lihat, kita kemarin ada entry di sini. Oke, di area sini ya, dia mode market structure, kemudian turun, kemudian target kita adalah area ini, sell side liquidity. Sekarang kita tidak melakukan apa-apa karena tidak ada area yang bagus. Mungkin area yang bagusnya adalah area sini ya. Ini juga sudah diambil sini. Selanjutnya USD JPY ya, kita perhatikan USD JPY. Kita kemarin lihat di area ini, oke, dia membuat kita kemarin ada entry, tapi kita TP nya di area sini ya, karena kita lihat dia naik buat ngambil area fair value gap ini, kemudian turun ya. Jadi ini belum jelas areanya, jadi kita tidak melakukan apa-apa untuk GPP JP USD JP ya. Kalau ini kita lihat dia ambil fair value gap, tapi untuk areanya ini belum, masih tumpang tindih ya, belum ada area yang jelas. GPP JP ya, GPP JP semalam ini kita garis ya, ini kita lihat kemungkinan turun di sini. Ternyata dia ambil ini, sampai yang diambil adalah order blocknya, baru turun ya, turun. Sekarang dia naik, kenapa? Karena kita lihat di sini ada fair value gap ya. Ini dilihat juga belum terlalu jelas ya, apakah dia naik atau turun. Kita tunggu dia ya, kita tunggu di area ini ya, kita tunggu di area fair value gap atasnya. Kita cari konfirmasi entry di area atas di daily, kemudian euro NZD ya, euro NZD kita lihat di ya, ini sempat diambil ya, sell set liquidity, sempat diambil sell set liquidity. Kita kemarin ada entry di area ini ya, ini ternyata dia sekarang ngambil area ini. Ini apa ini? Oke, di sini oke, ini enggak terlalu jelas. Weekly kelihatan tidak ada apa-apa ya. Mungkin di sini nih diambil order block sini ya, ini pas order blocknya diambil. Ini banyak pucuk-pucuk nggak jelas ya. Kita tunggu aja euro NZD, mending kita tunggu, nggak ada yang bagus ya. Ini bisa kita jadikan area, hapus dulu ya, karena kita lihat marketnya masih turun. Jadi ini kita jadikan area point of interestnya, ini juga point of interestnya.
Oke, nih kalau di daily ini adalah fair value gap, kalau di H4 ini adalah order block ya. Ini order block, ini juga order block. Fair value gap ini ada order block. Jadi area ini yang perlu kita perhatikan. Coba kita lihat H1. H1 ada area bagus sini ya. Ini ketika ngambil area ini kita cari peluang entry di area sini. Ini biasanya area lumayan bagus ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya Nasdaq ini turun ya. Kita lihat kemarin kita ada analisa di ini volume imbalance. Kalau di weekly, coba kita weekly. Oke, nggak kelihatan. Di daily, di daily di sini ada volume imbalance ya. Kalau di H4 ini gap ya. Kalau di H4 ini gap. Kenapa dia naik sekarang? Karena dia ambil order block ya. Ambil order block, kita mau entry buy, tidak ada displacement ya. Ini tidak ada displacement, mending kita tunggu di atasnya. Kita akan cari peluang sell di area ini ya. Ini adalah A1, ini ada fair value gap, ini juga ada fair value gap ya. Apakah yang ini yang di respect? Kita tinggal lihat ketika naik sini, apakah di sini ada area konfirmasi, apakah ada konfirmasi, ataukah ketika dia naik sampai sini ada area konfirmasi baru kita bisa sell. Konfirmasi bisa menggunakan M5 bahkan M1. Kemudian BTC USD ya. Untuk BTC USD ini belum terlalu jelas ya, belum terlalu jelas. Sebenarnya ini adalah sell based liquidity ya. Kita bisa tunggu di area ini. Coba kita lihat di weekly ya. Weekly di sini ini fair value gap ya. Weekly fair value gap. Di daily ini swing high, ini areanya. Oke, swing high ya. Jadi ini ya, ini ada sell set liquidity dan ini ranknya. Kita cari rank di area sini. Oke, kenapa ini naik? Sebenarnya dia ambil order block di fair value gap di sini. Ini fair value gap yang lumayan kuat nih, 2 kali. Oh ya, 1 kali. Ini ada fair value gap ya. Jadi kita tunggu di area ini. Mungkin demikian analisa dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.